Oke, selamat sore buat teman-teman semua yang nonton video ini nanti. Jadi kita di sini, saya sendiri Iqbal Firdaus dari Humas 2022 kelas B sama teman saya ini. Dan saya Muhammad Rafa dari Humas B angkatan 22. Jadi di sini kita udah kedatangan tamu nih dari Humas Pupuk Kujang Cikampek. Selamat sore teman-teman semua. Jadi Pak Lutfi ini itu yang kerja di Humas Pupuk Kujang itu bisa dibilang Saya sebagai staf hubungan eksternal di Departemen Komunikasi Pupuk Kujang. nah, itu Jadi dia. Departemen eksternal itu menghandle segala urusan dari luar perusahaan. Jadi kita komunikasi berbagai stakeholder dari luar perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan, diantaranya masyarakat, semacamnya, pers. Kelihatannya seru banget nih Mas kerjanya kalau gitu ya. Oke, jadi sekarang di podcast ini tuh kita bakal sharing sessionnya bahas tentang media relation, Mas. Kebetulan kami di sini bikin podcast gara-gara ada tugas dari UAS dari media relation, mata kuliahnya itu tentang media relation tadi. Jadi bakal ada beberapa pertanyaan yang nanti kami berdua akan sampaikan ke Mas Lutfi. Oke, lanjutnya pertanyaannya Mas ya. Silakan. Oke, pertama itu bagaimana sih peran PR dalam mengelola reputasi suatu perusahaan? Nah, reputasi perusahaan ini kan apalagi yang seperti Pupuk Kujang menangani dan memproduksi barang dalam pengawasan. Artinya barang dalam pengawasan ini barang yang dibutuhkan masyarakat yang perannya vital dalam kehidupan, tapi ada uang negara di situ. Artinya penyaluran, produksi hingga pendistribusiannya benar-benar diawasi oleh negara. Mengapa diawasi negara? Karena ada uang pemerintah di situ. Misalkan bisa disebut saja pupuk subsidi. Pupuk subsidi itu barang yang disubsidi pemerintah, ada uang negara di situ, sehingga semuanya harus ada tata kelola yang rapi. Nah, reputasi perusahaan sangat identik dengan pertama kualitas barang, termasuk distribusinya, apalagi barang dalam pengawasan seperti pupuk ini. Jangan sampai ada petani yang tidak kebagian pupuk atau kualitas pupuknya dipertanyakan, dikomplain. Nah, kalau sampai itu terjadi, reputasi perusahaan bisa ambruk. Misalkan jika ada satu produk pupuk NPK misalnya, produk pupuk NPK kemarin baru saja kejadian nih, bro. Jadi ada kasus nih. Jadi tugas humas itu kan seperti tadi dibilang, menjaga reputasi perusahaan. Nah, biasanya kita selaku yang menangani bagian eksternal, ada challenge nih dari luar yang bisa menyebabkan reputasi perusahaan itu runtuh. Beberapa hari lalu ada komplain dari seorang tokoh petani di Kabupaten Bekasi. Dia bikin video, ceritanya mau diviralin. Videonya isinya ada seorang petani yang membuka produk kita, pupuk NPK. Terus dari pupuk NPK itu dia ngeluarin semacam kristal, bola-bola kristal dari plastik gitu. Kan itu bahaya banget. Jadi pupuk NPK yang seharusnya menyuburkan tanaman, dia menuding ada plastik di dalamnya. Ini gimana ini perusahaan? Masa ada plastiknya? Quality kontrolnya seperti apa? Katanya gitu. Di video itu kan dinarasikan seperti itu. Ini kan membahayakan. Setelah kita monitor, wah di medsos nih. Setelah itu viral, tidak begitu viral sih kalau di bawah 1000 viewer ya, kita lihat itu di bawah 1000 viewer. Karena kita media monitoring itu medsos dan media massa. Nah, seluruh konten yang menyebutkan pupuk subsidi, pupuk kujang atau pupuk NPK atau urea itu kita monitor tiap hari. Ketemulah konten itu. Nah, kita lacak kok bener lokasinya di Kabupaten Bekasi. Nah, dia ini, petani ini ngomong ke wartawan. Bisa dibayangin kan kalau ada berita buruk misalkan kayak gini.
produk pupuk kujang mengandung plastik. Iya. Itu kan bahaya kan. Bahaya Pak. Benar. Image perusahaan bisa tergerus, dan itulah peran humas di situ, peran media relation di situ. Ketika sekarang eranya medsos, bukan hanya wartawan, Iya. tapi termasuk masyarakat pada umumnya yang bisa membuat konten iya. sekarang mudah banget kan sekarang. Nah, kita handling caranya seperti apa? Ketika ada pertanyaan yang menuding atau ada muncul tudingan bahwa pupuknya mengandung plastik, kita pastikan dulu. Nah, ternyata beberapa hari sebelumnya ada komplain datang dari orang itu. Sebelum bikin video, dia itu komplain ke circle sesama petani. Nah, di Kabupaten Bekasi, pupuk kujang itu kan menyimpan orang. Ada yang namanya akun eksekutif, dia itu bagian pemasaran di setiap kota itu, setiap kota dan kabupaten itu ada satu orang. Nah, kabar itu terendus oleh akun eksekutif ini. Oh iya. Eksekutif pupuk kujang di sini. Lalu dia datengin lah orang itu. Keluhannya seperti apa yang bisa kami bantu. Dia mengeluhkan ada plastik lah segala macam. Oke. Nah, otomatis kita harus jangan percaya, karena tidak mungkin perusahaan yang menerapkan quality control ketat dan kita produksi pupuk itu dicek 2 jam sekali dan harus lolos uji lab. Oh. Jadi tidak mungkin dalam setiap prosesnya itu ada keteledoran, apalagi plastik mirip tasbih. Oh. Nah, dicek, diambil sampel, diceklah ke lab. Sebenarnya apa benda ini? Apakah memang plastik atau bukan? Nah, setelah dicek di lab, seminggu kemudian keluar hasil bahwa itu bukan plastik, tapi amonium fosfat. Amonium fosfat itu senyawa kimia, salah satu bahan pupuk NPK. Jadi itu garam non organik kimia yang berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah sebetulnya. Amonium fosfat itu bisa di Google mungkin ya, apa itu amonium fosfat. Nah, keluar hasil lab, disampaikan lagi ke petani yang mengeluh itu. Ternyata ini bukan plastik. Nah, di situ disaksikan juga oleh kepolisian, penyuluh pertanian, dinas setempat dan kelompok tani di sana. Oke, case close kan sih. Sudah ada bantahan dan bukti ilmiah bahwa ini bukan plastik. Nah, tapi ternyata bukan sampai di situ. Belum selesai. Nah, si orang ini komplain lagi. Oh, yang tadi itu komplain lagi. Oh. Dia masih bersikukuh di dalam komplainnya itu ini ditemukan plastik dalam buku. Nah, sekarang komplainnya bukan ke orang dinas, bukan ke orang buku, tapi ke orang Kementerian Pertanian. Dia lapor ke orang Kementerian Pertanian. Dia lapor ke Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian lapor ke Pupuk Indonesia. Holding kita kan anak perusahaan nih. Iya. Nah, ada ya perusahaannya tuh Pupuk Indonesia. Iya, Komplain gue Pupuk Indonesia. Nah, di sini kan muncul lagi sekaligus ya wawancara sama wartawan. Iya. Wah, ya nih saya bilang ini. Padahal kan udah dijelaskan. Iya. Dalihnya seperti ini. Dia berdalih tidak mau menerima hasil pemeriksaan lab internal perusahaan. Dia ingin ini dibuktikan oleh lab independen yang di luar perusahaan supaya dia bilang objektif lah segala macam. Oke. Iya. Didatengin lagi sama akun eksekutifnya. Datengin lagi. Karena kalau di dunia kimia itu, di laboratorium kimia, sampel itu laboratorium manapun minimal 1 kilogram. Karena buat apa? Selain diuji, sampel itu dibagi untuk diarsipkan. Iya. Dan jadi kasus khusus gitu. Karena supaya kejadian semacam ini tidak terulang. Nah, setelah diminta 1 kilogram bahan, ternyata tidak bisa ngasih. Kenapa tidak bisa ngasih? Karena pupuknya dipakai. Iya. Terus sisanya kemana? Saya pakai. Oh gitu, sawahnya nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa.
Nah, kadang-kadang di lapangan memang banyak ditemukan hal yang tidak logis. Iya. Nah, sebagai humas kita harus jeli nih baca nih. Ini orang ini komplain. Kita kasih jawaban ilmiah tidak menurut. Iya. Bahkan alasannya aneh. Ini pasti ada sesuatu. Iya. Ditanya pengen apa sebenarnya? Nah, iya. Apakah pengen buka kios? Iya. Apakah pengen jadi distributor Iya. pupuk? Kita nggak tahu. Nah, ini sekarang sedang ditangani urusan itu, urusan ada bagiannya, bagian pemasaran yang menanyakan motif sebenarnya. Nah, bagian komunikasi perusahaan, media relation itu jangan sampai supaya informasi ini viral Iya. dan diberitakan oleh banyak media. Mhm. Caranya seperti apa? Setiap ada wartawan yang nanya, kita kasih jawaban ilmiah, hasil riset, hasil pemeriksaan lab dan bukti-bukti ilmiah berupa foto, video dan semacamnya. Ketika ada wartawan yang konfirmasi, benarkah ada produk pupuk hujan yang mengandung plastik? Kita bikin narasi, pointer dan pernyataan perusahaan yang normatif dengan bukti ilmiah supaya si wartawan itu membuat berita dengan berimbang. Karena wartawan yang baik itu selalu mengikuti dan mematuhi kode etik jurnalistik. ya. Kode etik jurnalistik itu berita harus cover both side, tidak berat sebelah, tidak beretikat buruk, dan memberi ruang hak jawab bagi pihak yang dituding. Harus netral Ya. gitu. Bukan harus netral, harus proporsinya Oh. adil gitu Iya, sih. antara pihak yang dituding Iya. dengan pihak yang Iya. menuding. Kalau berita pihak yang menuding aja tidak ada informasi pembanding dan fakta pembanding ini bisa berdampak buruk pada kredibilitas Iya, media. Karena bagaimanapun media kalau menyiarkan sepihak, apalagi jika terbukti itu informasi Iya. hoax, itu bisa reputasi Iya, bisa jelek dan bisa reputasinya. dituntut. Iya. Kita bisa tempur di Dewan Pers, kita tuntut media itu di sidang Dewan Pers. Nanti kalau terbukti salah, medianya harus meminta maaf dan mengoreksi berita. Itu kan sangat memalukan. Iya. Seperti itu. Bisa. Nah, jadi kita memanfaatkan peluang-peluang seperti itu. Gimana caranya? Satu, harus banyak dekat dengan wartawan. Kita harus kuasai jaringan wartawan di setiap kota. Misalkan di Pupuk Kujang ini, area distributinya Jawa Barat Banten. Sebisa mungkin di tiap kota kabupaten Jawa Barat Banten itu kita punya jaringan wartawan yang terawat. Supaya kalau ada semacam kasus-kasus semacam ini, dia konfirmasi ke gampang. Jadi kita bisa monitor pergerakannya bahkan seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Oke Pak. Berarti humas itu udah bisa dibilang udah biasa ya Pak ngadepin Ya. kasus-kasus kayak gini berarti ya. Berarti sekarang itu kan dari kasus tadi itu emang pertama itu yang bisa benar-benar masalah reputasi tadi itu yang sangat cepat itu pasti di era digital ini ya Pak. Iya. Apalagi sekarang kayak dikit-dikit konten, wah viralin gitu. Nah di pertanyaan kedua nih Pak, dalam era digital ini gimana sih PR bisa manfaatin media sosial buat ngebangun dan melihara hubungan dengan publik gitu Pak? Nah, media sosial ini ibaratnya kan seperti kehidupan keduanya lah. Iya benar Pak. Benar kan? Iya. Jadi kita mendekat dengan masyarakat itu melalui media sosial juga. Jadi di Pupuk yang ada di Departemen Komunikasi itu ada tim yang khusus mengelola media sosial perusahaan, berbagai platform, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, segala macam konten-konten dan interaksi gitu di dalamnya. Ada yang tanya soal produk bisa di DM kita balas, ada yang mau pesan produk di DM kita balas seperti itu. Nah, untuk menangani hoaxnya kan suka ada tantangannya ibarat pisau gitu. Iya benar Pak. Informasi cepat nyampe, cuman reputasi juga bisa Iya jadi bisa jadi ya Pak. bisa jadi kalau viral-viral apalagi berita buruk bisa bahaya juga. Iya. Caranya gimana? Caranya adalah humas yang baik punya kemampuan analisis dan membaca apakah informasi ini termasuk hoax atau bukan. Kalau informasi itu hoax, ada undang-undang yang bisa kita manfaatkan untuk menyerang si pembuat kontennya. Nah, caranya gimana? Hoax itu bisa dibuktikan dengan satu ilmiah,
Iya, yang tadi. hasil Iya, penelitian, hasil penelitian itu kan itu. fakta keras itu Iya, nggak fakta mungkin benar. bisa Ya mungkin bisa itulah iya. dilawan lah Pak. Karena itu hanya berbalas pantun. Kalau Iya. politisi ngomong A, politisi ngomong B, Iya. itu kan hanya berbalas Iya, pantun. bebas-bebas. Tapi kalau penemuan uji laboratorium, penemuan ilmiah, fakta-fakta keras semacam itu kan mau Iya, dibantah juga susah. iya gitu susah kan. karena emang gitu adanya gitu Pak. Nah, jadi kita bisa manfaatkan tentang hoax ini kita bisa mainkan. Iya. Ya caranya apa? Mas punya kemampuan analisis informasi. Nah biasanya yang ngangkat kayak berita hoax itu biasanya kan ditangani sama humas gitu kan. Biasanya ujung-ujungnya tuh maunya apa gitu Pak? Bisa nyebar hoax itu tuh ujung-ujungnya pasti ada maunya lah dia nyebar hoax itu buat apa gitu kan, untuk apa? Biasanya itu kejadiannya tuh apa sih ujung-ujungnya tuh apa gitu Pak? Beberapa kasus yang pernah ditangani, pertama barisan sakit hati. Ya. Mungkin ada orang ini punya histori kecewa terhadap perusahaan Bisa. karena permintaannya tidak dikabulkan. Ya. Misalkan saya punya lapak, lahan, bumi sedikit lah, ingin bikin kios, bikin suku misalnya. Mungkin tidak kesampaian atau syarat mereka tidak bisa memenuhi sehingga akhirnya seperti itu. Iya Pak. Tapi kan itu bisa berbalik, mereka bisa bayar. Kalau kita tuntut itu pencemaran nama baik itu bisa jerat pidana ya. Iya bisa aja Pak. Yang kedua, hoax itu datang dari oknum pers yang jorok. Iya. Oknum pers yang jorok itu seperti apa? Yang tidak mengikuti prinsip-prinsip dan kode etik jurnalistik. Iya. Dia bikin berita, isinya nyikat perusahaan tanpa konfirmasi dan tanpa dasar yang ilmiah. Seperti itu kan enak banget kita ke Dewan Persnya kan? Iya benar Pak. Kita cek aja apakah medianya terregister dan terverifikasi Dewan Pers atau belum, itu kan bisa dicek. Iya. Apakah si wartawannya ini udah uji kompetensi Oh, iya, benar. atau belum, itu kan bisa dicek. Bisa dicek ya Pak. Bisa dicek di Dewan Pers. Jadi kalau ada yang punya masalah dengan pers, bisa dicek di Dewan Pers, cek medianya, legalitasnya, cek kredibilitas wartawannya, itu bisa dicek. Nah, kalau medianya abal-abal, wartawannya tidak UKW, uji kompetensi jurnalis dan tidak terdaftar di Dewan Pers, itu enak banget, urusannya jadi ke polisi. Iya benar Pak. Bukan undang-undang pers Bukan, lagi iya, yang main. undang-undang pers lagi berarti. Tapi pidana itu Pidana. bisa ke polisi seperti itu. Nah, motifnya biasanya Wah. wah biasanya. Jadi apalagi yang namanya BUMN gitu kan, itu kan Iya. diincar nih. Iya, diincar. Kalau ada kesalahan dikit, dia sikat. Gimana caranya biar damai? Gitu. Iya. Ya adalah buat bensin mah, mie sukses mah ayam. Benar Pak. Nah, motifnya uang. Caranya gimana? Kalau menanggulangi hal itu, kita rekam. Kalau misalkan pernyataannya dia saklek, itu kan Iya. masuk pemeras. Iya, Dia iya. bisa dipidana. Bisa dipidana juga. Iya. Jadi jangan kalah, masih Iya, tetap benar, kita Pak. jangan Benar. kalah. Jangan. Ada perangkat undang-undang dan peraturan-peraturan yang memproteksi kita yang kita bisa manfaatkan. Seperti itu. Oke Mas, melihat dari pengalaman Mas Lutfi tadi tuh banyak banget ya tantangannya. Tapi apa sih Mas tantangan terbesar yang paling terbesar yang pernah dihadapi oleh Mas Lutfi sendiri, terutama dengan perkembangan media dan teknologi sekarang Mas? Hoax itu tadi sih. Hoax itu tadi ya. Hoax. Oke, itu berarti emang hoax itu emang bisa benar-benar Bisa masalah, jadi bisa masalah besar ya Pak buat perusahaan ya. Iya, karena gimana? Misalkan ada yang menginfokan kelangkaan pupuk di Garut misalnya, kelangkaan pupuk petani tidak dapat pupuk, susah pupuk sampai akhirnya hasil panennya tidak maksimal segala macam, ini kan bahaya. Yang namanya pangan ini ketahanan negara gitu lah. Iya, benar Pak. Jadi kalau negara pangannya lemah, negaranya lemah. Tantangan terbesar itu hoax. Jadi dan apabila hoax ini dianggap suatu kebenaran, apalagi hoaxnya yang menyebabkan reputasi perusahaan jelek, dampaknya bisa beruntun tuh. Iya, benar Pak. Kepercayaan publik menurun. Iya. Nggak ada yang percaya lagi produk, bahkan amit-amit jadi nggak laku. Iya.
negara jadi nggak percaya. Iya benar Pak. Wah bahaya lah itu bisa dampaknya besar banget. Lihat kalau Iya. apa itu. Makanya hoax itu benar-benar atau misinformasi dan disinformasi atau hoax itu benar-benar kita counter lah. Berarti emang kalau hoax itu emang bahaya banget lah Pak buat suatu perusahaan gitu ya. Bahaya. Berarti itu faktor utama suatu tantangan sebuah PR ya buat Betul. ngadepin hoax itu emang dari pengalaman yang tadi Pak Lutfi udah cerita itu emang hoax itu berarti emang benar-benar bisa dibilang bisa hancurin semua, Iya. nggak cuma reputasi aja ya Pak. Cuma reputasi. Nanti dividen perusahaan profit perusahaan bisa menurun kan dampaknya bisa seperti itu. Iya. Tidak dipercaya lagi pemerintah bikin kita mau ngapain? Iya Pak, benar banget. Karena Pupuk Kujang ini menjalankan penugasan pemerintah setiap tahun. Pemerintah minta produksi pupuk sekian ribu ton kita penuhi. Kalau tidak terserah atau tidak terserah kan Iya. pemerintah bisa narik modalnya gitu, ini tinggal besi doang. Iya. Benar. Terus juga lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya Pak. Dari mungkin kan Humas itu sering bisa dibilang sama marketing itu hampir inilah Pak ya, hampir bisa dibilang kerjasama lah ya. Iya. Nah itu bagaimana sih pentingnya kolaborasi antara tim PR sama tim pemasaran itu buat mencapai tujuan komunikasinya biar sama-sama punya tujuan yang sama gitu? Di beberapa perusahaan ada dipisah jadi dua. Oh iya. Ada marketing communication, markom, Iya. ada corporate communication. Iya. Penanganannya beda. Penanganannya beda. Marketing communication ini lebih ke pelanggan. Pelanggan. Stakeholdernya pelanggan. Oh iya. Kalau corporate communication stakeholdernya lebih banyak, bisa masyarakat sekitar, bisa pemerintahan, bisa pers, bahkan bisa aparat penegak hukum. Itu stakeholder itu ditangani oleh corporate communication. Nah, berkaitan dengan kerjasama saling support antara corporate communication dengan marketing communication, bagaimana dua bidang ini menimbulkan kesan kepada halayak, kepada masyarakat supaya tergiur beli produk kita. Nah, biasanya kalau di Pupuk Kujang nih tidak ada marketing communication. Oh, nggak ada. Tidak ada. Jadi mitra bisnis dan tim pemasaran itu menggandeng humas atau menggandeng korpor Iya. untuk membuat konten-konten yang menyajikan keunggulan-keunggulan produk atau kisah inspiratif petani yang panennya bagus karena menggunakan produk Pupuk Kujang. Kita bikin sudut pandangnya feature, kita rangkai ceritanya dari dia sebelum memakai produk Pupuk Kujang sampai akhirnya memakai produk Pupuk Kujang dan panennya melimpah. Bagaimana omsetnya meningkat sebelum menggunakan produk Pupuk Kujang sampai akhirnya omsetnya panennya berhasil dan meningkat. Bahkan kisah-kisah human interest seperti dia yang dulu awalnya naik motor butut ke sawah sampai akhirnya bisa naik haji, itu menarik bagi pembaca. Karena kisah-kisah inspiratif itu memang disukai orang gitu sebenarnya. Dan kita sajikan juga kita ada misi regenerasi petani bro. Bayangin di Indonesia itu rata-rata umur petani itu 50 tahun loh. Iya benar. Jarang ada generasi muda yang berminat ke pertanian. Iya. Padahal Indonesia itu kan negara agraris. Iya negara agraris sebenarnya. Jangan sampai 20 tahun kemudian nggak ada petani, bahaya. Betul Pak. Peran Markom dan Korkom untuk menghandle isu ini, membuat konten-konten semacam ini supaya orang muda berminat ke bidang pertanian dan membeli produk kita, perusahaan untuk seperti itu sih sebenarnya. Begitu ya Pak. Oke deh. Berarti berarti sama tadi corporate communication sama tadi marketing communication itu emang berarti bisa punya tujuan yang sama lah ya Pak, sama-sama buat produk apa yang dikeluarin gitu ya Pak. Betul, sama-sama untuk kemajuan perusahaan dalam artian
target misi jualan produknya laku lah, banyak yang beli dan tergiur gitu, seperti itulah kurang lebih. Oke. Oke, Lanjut coba. lanjut ya. Oke. Kan PR itu kan biasanya melakukan suatu kampanye gitu kan, Mas. Gimana sih Mas caranya PR itu mengukur keberhasilan dari kampanye-kampanye itu, Mas? Misalkan engagement ya, kita terukur. Kalau misalkan media sosial, kita ukur jangkauan pesannya. Oh. Nah, jangkauan pesan itu kan kalau media sosial ada berbagai macam aplikasi untuk mengolah data. Misalkan di Instagram, like dan apanya gitu kan bisa Ya, terukur. bisa. Jangkauan di Facebook juga bisa, di YouTube apalagi. Nah, setelah mengukur keterjangkauan informasi, kita ukur feedbacknya ke kita. Jadi kita sebar kampanye dan informasi ke masyarakat melalui media sosial atau media massa. Media massa ukurannya ada rumusnya sih sebenarnya, dan itu rumusnya itu berdasarkan banyak sedikitnya jumlah pembaca rata-rata media massa tersebut. Nah, kita lihat misalkan Kompas, Tempo, media Indonesia, media Detikcom yang banyak pembacanya, otomatis kita anggap kalau kita menyebarkan informasi melalui media tersebut banyak pembacanya. Nah, kalau media sosial bisa terukur, kalau media massa yang online bisa terukur. Kalau kita kerjasama dengan media online, kita bakal dapat data berapa banyak orang yang baca berita kita, di mana saja orang banyak baca berita kita. Jadi dari sebarannya diukur, penerima informasinya secara data bisa diketahui. Nah, setelah itu kita analisis sejauh mana feedback setelah kita kampanye itu. Caranya gimana? Apakah ada masyarakat yang mau menerima ajakan kita? Caranya gimana? Mengukur apakah ada anak muda yang akhirnya beli produk pupuk. Itu kan bisa dicek ke dia. Dan kalau menembus pupuk saat ini kan pakai KTP, itu kan bisa diketahui. Lalu kita bikin forum-forum, kan kita tentukan dulu nih sasaran komunikasinya ke siapa ya? Misalkan anak muda. Saat ini apapun itu aktivitas selalu ada komunitasnya. Iya benar Pak. Misalkan pertanian, petani bunga, Iya. suka ada tuh. Suka ada Pak, benar. Petani bunga, yang ini petani misalkan apel atau anggur itu bahkan ada komunitas yang khusus. Nah, kita cek ke komunitas itu karena komunitas itu jadi salah satu stakeholder corporate community juga. Kita cek ke komunitas-komunitas itu apakah benar ada anak muda yang akhirnya tertarik dan bergabung. Seperti itu. Kalau misalkan kita hitung dari media sosial dan aktualnya di lapangan di komunitas-komunitas itu banyak anak muda yang bergabung, berarti bisa dikatakan kita bisa ukur sejauh mana kampanye ini bisa berhasil. Seperti itu. Makanya departemen komunikasi itu ada mata kuliahnya manajemen acara ya, bikin acara sebagai ada PR event Pak. PR event itu kita bikin event yang mendekatkan kepada publik. Sasarannya anak muda, kita bikin event pertanian yang tonnya anak muda gitu. Iya benar Pak, milenial sih. Nah, kita ukur apakah ini banyak yang gabung di acara ini. Kalau banyak, kampanyenya bisa. Jadi penggunaan teknologi, berbagai aplikasi media sosial itu digunakan juga. Sama tadi kan dari yang Pak Lutfi bilang bikin event suatu kampanye itu berarti apa? Kebetulan banget nih kelas kita tuh ada suatu mata kuliah Pak. Jadi itu tuh mata kuliah itu tuh bakal bikin event gitu Pak. Jadi event yang bakal kelas kita ambil nanti itu tentang kesehatan mental atau mental health itu Pak. Nah kira-kira dari sekian bab pengalaman yang Pak Lutfi pernah Pak Lutfi di Buku Kujang ini pasti sering ada bikin acara kayak event gitu dah Pak. Nah mungkin bisa kasih tips sama masukan buat teman-teman gimana sih cara membuat event dan gimana sih buat event itu tuh bisa
buat berguna gitu Pak buat halayak itu. Nah, yang paling pertama dan paling fundamental itu tuh sasaran. Ya, benar Pak. Sasaran dan ide dasar. Ya. Ide dasarnya. Kalau tadi mental health sasarannya berarti anak-anak bisa dibilang Gen Z yang punya, sorry ya, bukan banding. Iya, nggak mau. Jadi saya baca ini pada artikel Ya. ya, kalau Gen Z itu bisa disebut strawberry generation. Iya. Mudah Down. Gak dibilang gitu, bener Pak. Bisa dibilang gitu. Nah, berbeda dengan generasi-generasi di atasnya yang dulu kan orang tua Ya, hidupnya benar, Pak. di tempat ya. Generasi yang kalau nggak ngaji juga dikepret Iya. dulu. Disetrap hukuman sekolah zaman dulu sama sekarang Iya, kan benar, beda Pak. gitu ya. Nah, tadi kaitannya dengan mental health mungkin bisa sasarannya Gen Z. Ya. Terus tujuan utamanya supaya tidak mudah lembek gitu ya, Iya, seperti benar itu Pak. ya. Iya. Nah, bisa juga dikasih istilahnya bukan doktrinasi ya. Iya. Masukan Kita atau apa? kasih masukan atau kita kasih Tips. cerita-cerita Ya, ya, inspiratif, narasi dan jargon yang bisa membuat mereka lebih tough Kuat lah gitu, gitu Pak. ya. Ya, benar. Seperti itu. Mengemasnya seperti apa? Ya macam-macam. Bisa fun game atau olahraga. Bisa kan yang lebih apa namanya? Yang lebih- adrenalinnya keluar Iya, lah benar, Pak, seperti benar. itu. Dikasih challenge atau berbagai macam obstacle dan rintangan sehingga bisa mengatasinya, itu bisa lah semacam itu. Oke. Berarti mungkin teman-teman nanti yang nonton ini mungkin ada beberapa tips tadi dari Pak Lutfi buat ya bisa jadi tambahan lah buat nanti kita di event yang akan datang nanti. Mungkin pertanyaan terakhir ya kan? Kayaknya aku punya pertanyaan basic sih Mas sebenarnya, Boleh, tapi boleh. masih mungkin banyak yang teman yang nonton nanti masih bingung nih Mas tentang mata kuliah media relation ini Mas. Gimana sih Mas PR atau humas itu menjalin hubungan atau relation dengan media Mas, seperti kayak jurnalis Oke. atau Nah, dalam mengelola media relation ada yang namanya stakeholder management. Nah, stakeholder management ini basicnya data. Basicnya data. Jadi di antara berbagai stakeholders komunikasi itu ada kan media ya, media massa, dalam hal ini jurnalis. Jurnalis itu kita rawat seperti konsep intel lah, seperti itu. Oh. Jadi kalau intel datang ke suatu tempat itu otomatis dia bikin jaringan. Iya. Begitupun dalam hal mengelola media massa. Di suatu tempat kita bikin jaringan. Jaringannya itu seperti apa? 10 wartawan di suatu daerah, misalkan di Karawang atau di Bandung, kita deketin. Caranya seperti apa? Kalau saya dulu kebetulan mantan wartawan lama ya, Iya. jadi otomatis menangani teman-teman sendiri yang Oh, di iya, Jawa benar, Barat, jadi benar. tahu. Tapi kalau polosan itu kita bisa undang mereka jumpa pers, kita kasih berita dengan isu-isu yang berkaitan dengan publik yang menarik. Nah, yang punya news value ya, kita tawarkan news value kepada mereka. Karena pers itu, news value itu atau berita menarik itu ibarat gula. Mereka akan datang sendiri kalau kita Iya. kasih berita yang bagus. Caranya gimana bikin berita bagus? Ya itu kemampuan jurnalistiknya harus Iya. harus dikuasai Iya. gitu oleh humas ini ya. Kemampuan jurnalistiknya harus. Jadi humas ini sangat luas. Dia bisa berperan jadi wartawan untuk perusahaannya atau lembaganya. Ya bisa jadi sekaligus pemadam kebakaran kalau ada kasus seperti itu. Oke. Intinya jaringan wartawan kita harus perluas. Oke. Nah, itu kan secara profesional, secara formal ya Mas. Kalau mungkin secara non formal gitu Mas, soalnya saya pernah denger nih kayak humas itu ngopi sama jurnalis, ngopi sama wartawan gitu. Itu bener nggak sih Mas kayak gitu secara non formalnya? Benar. Jadi yang dipakai itu ilmu tongkrongan jalanan.
Dari sebungkus rokok bisa jadi teman. Serius. Ini bukan ngajarin ngerokok ya, karena rata-rata jurnalis itu memang bisa dibilang banyaknya ngerokok. Iya, Ngerokok, ngopi. Cara kita keluasan kita mengobrol dan membuka topik pembicaraan itu juga menentukan. Misalkan topik apa yang lagi hangat, topik apa yang lagi viral, kita masukin plesetan dan jokes ke situ, ditemani dengan kita saling berbagi rokok dan ngopi bareng, itu masuk biasanya. Jadi soft skill sih sebenarnya yang dipakai, soft skill. Jadi makanya banyak nongkrong kalau masih itu serius ya. Dan itu benar-benar menunjang kerjaan. Iya benar Pak, benar. Humas yang bagus itu ya, tahu tempat makan yang enak, tahu tempat nongkrong yang cozy. Humas guys. harus Humas itu harus tahu itu. harus tahu itu. Karena apa? Kita membawa orang. Iya benar. Kita berkomunikasi dengan orang, kita bikin dia ngobrol dengan nyaman, kita bikin dia interest, gimana caranya, terserah itu gimana caranya, gimana pendekatan masing-masing dan sesuai objeknya. Kalau orangnya suka ngopi, obrolan tentang kopi nyambung, kalau obrolan kerjaan juga bakal nyambung. Iya benar. Orangnya suka bola, kita punya wawasan bola, makanya harus banyak baca koran. Iya benar Pak. Saya tuh kalau setiap hari ada yang namanya media monitoring. Memonitor semua pemberitaan yang ada di berbagai media massa di hari itu. Jadi masuk jam 7 sampai jam 9 itu saya baca koran. Langgan 7. Sehari itu 7. Pentingnya banyak koran. Kalau yang medsos dia bagian monitoring medsos ada lagi. Gitu. Jadi nggak bisa sama seorang tuh, nggak bisa. Iya berarti emang harus banyak ya Pak. Ada kalau saya ini sebelahan sama yang medsos nih. Terus dia pantau IG, yang sebelah sana pantau Twitter, yang sebelah sini pantau Facebook, segala macam. Nah, sampai jam 9 itu kita memonitor. Setelah memonitor, kalau ada temuan kita tanggulangi. Di samping tugas-tugas reguler harian lainnya. Oke. Berarti Maluku itu Wawasan. sering baca koran berarti ya Pak? Tiap hari bro. Tiap Tujuh, hari bro. Di zaman sekarang masih baca koran, benar bagus berarti Pak. Nah berarti Maluku kan sering baca koran. Iya, hampir setiap hari bisa dibilang. Kalau di era digital sekarang kan berita tuh banyak masuk berarti lewat kayak di HP aja sekarang bisa lihat berita kan Pak. Nah kayak yang tadi itu bisa kita dengar dari Pak Lutfi tadi, kalau masalah di yang cepat viral itu kan di era digital ini cepat ya Pak. Otomatis kita juga di era digital pasti nyari, wah siapa nih pelakunya. Kalau di era digital pasti bisa ketemu lah cepat Pak. Nah sedangkan kalau kayak ada masalah kayak gitu tapi di koran itu nanggungin masalah, cara ngadepinnya gimana Pak? Itu kan pasti beda ya? Nah, kalau di koran kita cari koran itu ada narasumber. Oh iya. Nah koran itu memuat berita. Berita itu kan ada narasi. Ya. Narasi ini siapa yang bilang? Kita analisis sampai di koran itu kan selalu memunculkan narasumber. Kita profiling dia. Kita intelin dia, kita terawang dia, cek akun medsosnya, cek jejaringnya. Kalau di HP kita bisa cek dia pakai berbagai aplikasi lah, semacam itulah kita bisa cek segala macam. Bukan untuk niat jahat, tapi untuk mengetahui profiling dan background si narasumber tersebut. Nah, narasumber ini kalau memunculkan suatu isu atau narasi di berita, pasti ada punya misi tertentu. Iya benar. Nah, kita lacak, misalkan narasumbernya dari organisasi LSM tertentu, misalkan ya. Misalkan organisasi LSM tertentu ini, seperti yang kemarin ada, dia menuding ada satu perusahaan yang menggelapkan dana CSR. Kita cek orang ini yang menjadi narsum ini siapa sih? Iya. Setelah dicek dia organisasi LSM tertentu dan kita tanya nih ke lapangan yang berkait orang-orang dan masyarakat yang berkaitan dengan program CSR itu siapa orang ini? Setelah diketahui ternyata dia membackingi penerima yang tidak puas. Oh. Berarti ya tadi itu ya Pak, profiling itu. Jadi kemampuan untuk memprofiling seseorang
harus mutlak dimiliki. Karena orang itu juga stakeholder. LSM, organisasi-organisasi apapun itu stakeholder kehumasan. Makanya diusahakan kita banyak gaul sama berbagai komponen masyarakat di suatu tempat. Berarti ya bisa dibilang di era digital kayak berita di HP sama berita di koran tentang berita masalah kayak gitu, berarti motifnya sama ya Pak, kayak yang tadi kayak hampir motifnya mirip-mirip sama kan ada ketidakpuasan terhadap kebijakan, mungkin ada ketidakpuasan terhadap uang. Semacam itu. Atau mungkin ini kalau di politis di dunia politik untuk menjatuhkan seseorang, ada motif politik, macam-macam. Untungnya industri di kita itu tidak terlalu brutal yang sampai menjatuhkan perusahaan. Itu kan black campaign itu bisa terjadi juga di dunia usaha sih. Black campaign menjelek-jelekan produk orang supaya perusahaan ini nggak ada saingan. Iya, bisa aja mungkin. Bisa aja sih. Kita monitor. Ini yang orang yang bilang apakah kaki tangan perusahaan itu? Iya. Apa nih kaitan mereka? Iya, kaitan mereka apa? Bisa dicek. Oke, aku masih bingung juga nih Mas, ada ke pertanyaan nih Mas. Pernah nggak sih PT Pupuk Kujang itu tadi kan menerima hoax itu kan dari perorangan gitu kan Mas? Pernah nggak sih Mas menerima hoax itu dari media-media yang besar gitu Mas? Oke. Kalau media besar bisa dikatakan saya beberapa tahun ini tidak pernah. Kalau media besar itu otomatis mereka akan hati-hati, sangat hati-hati membuat konten berita, membuat produk jurnalistik. Karena bagaimanapun produk karya jurnalistik bila dilakukan dengan kode etik tidak akan haram hukumnya menyebarkan hoax, dan secara ilmiah informasinya juga bakal teruji dan berimbang. Karena tidak mungkin mereka menyikat dengan tujuan negatif itu melanggar kode etik jurnalistik, karena bisa dicek di kode etik jurnalistik wartawan tidak boleh punya etikat buruk untuk dalam membuat satu berita. Berarti dalam humas itu berarti emang harus punya relasi yang banyak ya Pak, satu dan lebih enak ngurusin wartawan dari media profesional. Karena mereka paham batasnya. Iya benar Pak. Paham hak jawab. Iya benar. Paham metodologi. Kita dan mereka karena hati-hati dan tidak akan mungkin mencederai orang lain. Iya benar Pak. Mungkin ya emang kalau jurnalis yang paham kode etik mungkin kita kayak nyari tahu dulu nih, misalkan individu nih, tolong dong kayak update ini berita ini. Dan kalau emang jurnalisnya yang emang ngerti kode etik berarti konfirmasi dulu ya, konfirmasi bener nggak ini kalau gitu kayak gitu. Berarti menguji informasi itu memang kerjaan jurnalis. Mendengar dari pengalaman Mas Lutfi tadi Mas, pernah nggak sih Mas Lutfi itu tiba-tiba ditodong gitu sama wartawan gitu? Pernah ya? Ditodong pertanyaan maksudnya? Iya, langsung tiba-tiba gitu. Itu sering sih. Sering. Tapi kan ada dalam perusahaan itu ada manajemen spokesperson ya. Jadi yang bisa memberikan pernyataan perusahaan itu bukan dari staff, tapi dari manajemen atas, misalkan manajer atau GM atau direktur. Jadi kita itu, saya sebagai staff memfilter dan memberikan pointer-pointer jawaban, kerangka jawaban. Nanti pernyataan perusahaan beliau ini yang sampaikan. Jadi informasi yang masuk kita saring, kita uji, kan ada mengumpulkan bahan, menguji bahan, baru menuliskannya. Nah seperti itu sih metode jurnalistik yang digunakan. Kalau ada pertanyaan dadakan semacam itu, nah itu kenapa bawa tim? Saya juga sering bawa catatan dan tim semacam itu supaya bisa menjawab pertanyaan dadakan seperti itu. Oke, berarti emang humas itu emang satu ya Pak, yang harus basic lah istilahnya, itu harus punya relasi yang luas gitu ya Pak. Terus juga berhubungan baik dengan, ya walaupun
beda ranah istilahnya, kayak jurnalis dengan marketing berarti sama-sama punya tujuan yang sama lah ya Pak, membangun intinya membangun komunikasi yang baik gitu buat kita. Terus juga Humas itu emang satu berarti emang harus profesional dalam menghadapi kayak isu-isu yang kayak gini ya Pak. Kita harus cross check dulu setiap apapun yang ada tentang perusahaan, berarti kita harus benar-benar benar atau enggak itu ya. Kita cek informasi ke dalam dan sebarkan keluar. Kalau misalkan informasi dari luar ternyata benar ada dari pihak perusahaan yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, sebisa mungkin kita menjabarkannya dengan sangat hati-hati. Kalau wartawannya bisa dibujuk untuk tidak mengeluarkan berita itu sangat bagus. Iya. Dalam sisi korporasi, iya, korporasi. Karena image perusahaan tidak akan terganggu. Toh kalaupun ada terlanjur ada berita buruk yang memang dilakukan karena kesalahan perusahaan, ada berbagai cara. Kita bisa ada pengalihan isu. Oh iya. Terus kita juga bikin pernyataan perusahaan bahwa perusahaan berkomitmen akan bertanggung jawab dan menanggulangi kesalahan, kesalahan supaya tidak terulang kembali. Nah, itu jawaban terakhir loh itu. Masalahnya tadi udah perfect banget tuh. Iya, jawaban terakhir pasti. Dan dan memang harus berbenah diri karena kesalahan di perusahaan. Nanti itu gambaran Rap, kalau kita kerja pasti udah ngelesnya tuh gitu. Iya, ngeles dari yang tadi Pak Lutfi kita dengar berarti ya nanti kita kerjanya gitu Rap. Gimana Humas nih ya. Kalau didengar-dengar ya Humas tuh seru banget ya tadi dari pengalaman Mas Lutfi. Dari pengalaman Pak Lutfi yang tadi udah bisa dibilang cukup panjang dan luas ya buat teman-teman tahu ini kalau emang Humas itu emang satu ya profesional juga, punya relasi yang luas. Intinya juga berarti inti utama dari Humas itu komunikasi ya, komunikasi yang penting. Oke, mungkin kita tutup Pak sampai di sini Pak. Ya terima kasih banyak udah meluangin waktu. Terus juga kita juga dapat sharing dan pengalaman yang bagus nih dari Pak Lutfi tentang gambaran lah nanti kita bakal jadi praktisi Humas gitu kan Pak. Jadi kita punya gambaran lah, punya basic lah dari sekarang buat soft skill ke depannya gitu Pak, buat membangun skill ke depannya. Banyakin nongkrong, ngobrol. Ya Pak. Itu terpenting komunikasi itu. Ya, mungkin Mas Lutfi ada nggak sih kata-kata buat kami nih mahasiswa Humas Ya buat yang nonton juga? Banyakin nongkrong sama ngobrol. Ngobrol apapun, ngobrol bola, ngobrol games pun jadi loh itu. Iya. Karena stakeholder kita itu dari berbagai kalangan, kelompok umur, berbagai profesi. Iya. Ya kita punya informasi kulit-kulitnya aja nggak Iya. apa-apa kalau Iya, yang benar. penting banyak. Iya. Memancing obrolan lebih ini. Guys. Itu mungkin dari bekal dari Pak Lutfi buat nanti kita sebagai praktisi Humas ke depannya. Mungkin segitu aja Pak. Terima kasih banyak banget udah meluangin waktu banyak. Sampai jumpa guys. Mudah-mudahan nilainya gede ya. Amin.